Suasana pagi di base camp gunung. 4 pendaki Rani, Bayu, Arif, dan Dinda bersiap untuk mendaki. Suasana awal terasa normal, penuh canda. Saat mereka akan berangkat, seorang penduduk tua menghampiri dan berkata lirih, "Gunung ini tidak suka diganggu, jangan turun ke lembah, apapun yang terjadi." Mereka hanya tertawa kecil, menganggap itu mitos. Perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara burung atau hewan. Angin berhembus dingin, lebih dingin dari biasanya. Bayu mulai gelisah. Mereka menemukan papan kayu tua, setengah patah dengan tulisan samar, "Dilarang masuk lembah sunyi." Tulisan itu sudah berlumut seakan lama ditinggalkan. Menjelang sore saat beristirahat, Rani mendengar samar-samar ada yang memanggil namanya dari dalam hutan. "Rani," ia menoleh tapi tidak ada siapa-siapa. Teman-temannya tidak mendengar apapun. Malam tiba lebih cepat. Saat mereka mendirikan tenda, kamera menyorot dari kejauhan seperti ada sosok yang mengintai dari balik pepohonan. Lalu terdengar kembali suara lirih, "Datanglah ke lembah pagi hari." Setelah malam pertama, kabut masih tebal, matahari seolah enggan muncul. Para pendaki melanjutkan perjalanan. Jalur pendakian terasa semakin sepi. Papan petunjuk yang biasanya ada di jalur pendakian resmi tidak mereka temukan. Arif yang membawa peta mulai bingung karena jalurnya berbeda dari yang seharusnya. Bayu berkata lirih, "Kita lewat sini aja, ada pos di depan." Padahal dalam peta resmi tidak ada pos di jalur itu. Mereka menemukan sebuah pos kecil dari kayu tua. Cat kayunya sudah mengelupas dan seolah sudah lama ditinggalkan. Anehnya, tidak ada tanda-tanda pernah dipakai pendaki lain. Hanya ada bekas lilin terbakar dan dinding kayunya penuh coretan tak jelas seperti simbol aneh. Saat beristirahat, Dinda mendengar jelas suara yang memanggil, "Dinda, turunlah." Ia menoleh ke Rani lalu bertanya, "Kamu dengar gak?" Rani menggeleng, wajahnya mulai pucat. Mereka memutuskan bermalam di pos itu karena hari sudah gelap. Namun malam terasa panjang. Arif bermimpi buruk. Dalam tidurnya ia melihat bayangan hitam menuntunnya ke sebuah lembah. Saat terbangun, ia mendapati ada bekas tanah basah di sepatunya, padahal ia tidak pernah keluar pos. Wajah Bayu yang menatap kosong keluar jendela pos, matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Ia berbisik pelan, seolah bukan dirinya sendiri, "Besok kita harus turun ke lembah." Lalu layar gelap meninggalkan suara samar bisikan berulang, "Ke lembah, ke lembah." Pagi itu kabut tidak kunjung hilang. Suasana terasa lebih berat, seakan udara menolak untuk dihirup. Bayu terus mendesak agar mereka turun ke lembah untuk mencari sumber air. Jalan menuju lembah jalur yang mereka lewati semakin sempit dan curam. Pepohonan makin rapat, cahaya matahari hampir tidak menembus. Dari kejauhan, mereka melihat lembah terbuka yang sunyi, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Arif berbisik, "Kenapa gak ada suara hewan sama sekali? Tidak ada serangga, tidak ada burung, hanya kesunyian yang mencekam." Mereka menemukan sebuah aliran air kecil di dasar lembah. Airnya jernih, tapi di sekitarnya banyak bekas kaki manusia yang tidak jelas arahnya. Dinda merinding, merasa seperti ada yang baru saja lewat. Saat Rani hendak mengisi botol air, ia mendengar suara jelas di telinganya, "Kamu sudah sampai, jangan pulang lagi." Rani terkejut hingga hampir menjatuhkan botol. Bayu menoleh dengan tatapan aneh. Senyum tipis muncul di wajahnya seperti setuju dengan suara itu. Tiba-tiba Dinda menjerit. Arif yang ada di belakang sudah tidak terlihat. Mereka mencari, tapi hanya menemukan tasnya tergeletak di tanah dengan lumpur basah menempel. Suasana panik, namun anehnya Bayu tetap tenang, bahkan berkata, "Biarkan saja, dia sudah dipanggil." 3 pendaki yang tersisa terlihat kecil, dikelilingi kabut yang semakin tebal. Lalu terdengar suara ramai, bisikan banyak orang seperti berasal dari dalam tanah lembah itu. "Kalian tidak sendirian di sini."
Hanya 3 pendaki yang tersisa, Rani, Bayu, dan Dinda. Arif hilang tanpa jejak di lembah, menyisakan ketakutan yang semakin nyata. Di jalur keluar lembah, mereka menemukan sisa tenda lusuh yang sudah ditelan lumut. Di dalamnya ada buku catatan basah dan robek-robek. Rani membacanya dengan suara bergetar. Mereka terus memanggil, satu harus tinggal atau semuanya hilang. Dinda langsung menutup buku itu, wajahnya pucat di sekitar tenda. Mereka melihat lingkaran batu dengan sisa-sisa lilin hitam. Bayu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Ini tempat mereka melakukan persembahan. Rani dan Dinda mulai menyadari Bayu tidak lagi bertingkah normal. Malam itu Bayu duduk sendirian sambil menatap kegelapan. Dari bibirnya terdengar gumaman seperti membaca mantra. Dinda bukan Bayu yang kita kenal lagi, lembah itu sudah menguasainya. Saat mereka hendak tidur, suara-suara dari luar tenda semakin jelas. Bukan hanya bisikan, tapi langkah kaki berputar mengelilingi tenda mereka. Rani memberanikan diri membuka resleting sedikit. Di luar terlihat bayangan banyak orang berdiri mengelilingi mereka. Padahal hutan itu sunyi dan kosong. Rani kembali menutup tenda. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba suara Bayu terdengar jelas. Tapi kali ini lebih dalam, seakan bukan suaranya sendiri. Besok, waktunya satu dari kita jadi tumbal. Kamera menyorot wajah Rani dan Dinda yang saling berpandangan dengan ketakutan. Nan, Kabut makin tebal. Pagi itu terasa seperti malam. Hanya terdengar suara napas Rani dan Dinda yang semakin panik. Bayu sudah tidak lagi bicara normal. Bayu membawa mereka kembali ke lingkaran batu. Ia berkata datar, satu dari kita harus tinggal, kalau tidak kita semua akan hilang. Rani dan Dinda menolak, tapi tiba-tiba suara bisikan semakin ramai, seperti ratusan orang berbicara sekaligus. Saat Rani mencoba menarik-tarik ke dalam kabut, ceritanya bergema lalu hilang begitu saja. Yang tersisa hanya jejak kaki di tanah yang perlahan menghilang. Bayu berjalan ke tengah lingkaran batu, walau tubuhnya perlahan larut ke dalam kabut. Namun sebelum hilang, ia menatap Rani dan berbisik, "Sekarang kamu sendirian." Rani berlari sekuat tenaga meninggalkan lembah. Kabut terus mengikuti, seolah menjam. Ia akhirnya menemukan jalur yang membawanya turun ke base camp. Tapi base camp itu kosong, sepi seakan sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Rani berhasil kembali ke kota beberapa hari kemudian. Tubuhnya lemah dan penuh luka. Namun setiap malam ia mendengar suara yang sama berbisik di telinganya, "Lembah menunggumu kembali."